Saya masih bersama istri dari Nadiem Makarim, Franka Franklin Makarim. Waktu awal persidangan ini dimulai, salah satu yang juga menjadi sorotan publik adalah soal WhatsApp group. Ya. Mas Menteri Kortim, bahkan sebelum pengumuman menteri dan pelantikan menteri. Apa yang Anda ketahui soal WhatsApp group yang ini juga disebut sebagai bagian dari mensrea? Tepat 1 tahun yang lalu, Mbak Rosi, pada saat kasus ini naik ke penyidikan, sampai Mas Nadiem akhirnya mulai bersidang, itu narasi dan cerita tentang WhatsApp group itulah yang menjadi satu titik terbesar gitu. Dan saya mengerti kenapa itu bisa menjadi sesuatu yang bikin orang ragu gitu. Ya. Tapi WhatsApp group itu tidak pernah ada pembicaraan tentang Chromebook. Dalam, ada kata dalam WhatsApp itu nggak muncul juga di persidangan ya? Tidak muncul di dakwaan, Mbak Rosi, bahkan. Jadi urusan WA group ini dibawa selama beberapa bulan sampai kepada dakwaan tidak ada, dan sehabis itu pun tidak, karena memang di dalam WhatsApp group itu tidak ada pembahasan Chromebook sampai 6 bulan setelah Mas Nadiem menjabat. Bahkan namanya saja baru jadi Mas Menteri Kortim itu setelah beliau dilantik. Gitu. Tapi hebat banget Mas Nadiem, sebelum diumumkan sebagai menteri dan kemudian dilantik sudah membuat grup Kortim untuk menjadi menteri. Pada saat itu sepengetahuan saya grup ini namanya Education Council Education Org gitu. Nggak ada Mas Menteri Kortim ya. Dan di sana mereka hanya membahas isu-isu pendidikan apa. Kenapa? Karena pada saat itu Mas Nadiem udah mulai dengar Mbak bahwa mungkin dia akan diajak bergabung, sehingga karena dia tidak berasal dari sistem pendidikan gitu ya, biarpun passionnya ada, dia harus mengajari diri dong, harus bertanya kepada orang-orang yang lebih mampu dan berkompetensi di bidang itu. Saya bertanya pada beberapa sumber, saya tidak perlu menyebutkannya, tapi saya mempercayai akurasi dari informasi ini, bahwa memang seorang Nadiem Makarim adalah termasuk orang yang pertama kali di era periode kedua Pak Jokowi untuk diminta bergabung. Dan kemudian Mas Nadiem lah yang memilih untuk menjadi Menteri Pendidikan dan menggabungkan. Sehingga memang ada privilege pada waktu itu sebagai seorang yang diminta dan bisa memilih jabatan sebagai menteri. Pertanyaan saya pada Franka, apakah ini sedikit banyak membuat Mas Nadiem merasa sangat bersemangat, termasuk ekstrimnya overconfident, bahwa ia mendapat mandat penuh dari Presiden Jokowi, sehingga dapat merasa bahwa apa yang dia lakukan itu pasti akan aman? Pertama, saya tidak tahu ya bahwa itu ada privilege seperti itu gitu. Tapi saya tahu suami saya bukan orang yang sempurna, apalagi menteri yang sempurna. Bahwa dia dalam cara berkomunikasi, bersikap, budaya kerja, cara dia ingin memecahkan suatu masalah, istilahnya di dalam satu badan baru, di dalam pemerintahan, mungkin tidak berkenan dan kurang pas ya Mbak di saat itu adalah sesuatu yang sudah sangat dia refleksikan selama 1 tahun ini. Tapi saya juga sangat mempercayai bahwa niat baiknya, kapabilitasnya, dan semua yang dia upayakan dalam 5 tahun tersebut berangkat dari visi misi yang diberikan dan dicoba untuk dilakukan sebaik mungkin. Dan itu saya yakin ia bisa pertanggungjawabkan. Mas Nadiem juga dalam persidangan menyebut bahwa ini adalah amanat dari Presiden pada waktu itu, Presiden Jokowi,
pada rapat paripurna yang pertama menyebutkan pentingnya digitalisasi Betul. dunia pendidikan. Ya. Apakah dengan membawa nama presiden merasa perlu untuk menegaskan bahwa apa yang dilakukan adalah perintah presiden dan bukan hal yang di luar perintah presiden? Apakah message ini yang mau disampaikan? Saya rasa pada saat itu Mas Nadiem hanya ingin menegaskan bahwa tugas dari seorang menteri adalah menjalankan visi dan misi. Dan itu benar-benar sudah dia upayakan selama 5 tahun dengan sepenuh tenaga dan sepenuh hati dengan semua ketidaksempurnaannya sekali lagi. Tapi sesuai dengan fakta persidangan sekali lagi apa yang dituduhkan tidak ada yang terbukti, tidak ada salah prosedur, tidak ada aliran dana, dan ya laptop dan semua alat TIK ini masih dipakai oleh guru-guru dan murid di seluruh Indonesia. Sebagai seorang bintangnya di kabinet periode lalu, Anda merasa ditinggalkan nggak? Bahwa dulu suami saya diminta, dibanggakan, bahkan cukup dielulukan. Dan ketika sampai di satu proses persidangan, merasa sendiri. Mungkin kami di awal merasa sering sekali sendirian gitu ya. Tapi juga kami mengerti bahwa ini adalah akibat fakta persidangan belum keluar sama sekali. Tapi sekali lagi seperti yang Mbak Rosi tadi juga bilang bahwa dukungan doa sudah begitu besar, itu adalah berkat yang tidak akan pernah kami bisa sangka dan juga berterima kasih. Tapi kalau saya boleh tambahkan Mbak Rosi, yang paling memprihatinkan dan menyakitkan untuk saya adalah bagaimana niat baik suami saya dijadikan senjata yang diputarbalikkan. Bahwa yang pertama sebelum dia menjadi menteri, investasi dari perusahaan yang besar itu sudah masuk lebih dari 70%. Mas Nadiem melepaskan jabatannya sehari sebelum dilantik, dan itu dianggap menjadi satu pura-pura supaya dia bisa menutupi konflik kepentingan ini. Pada saat dia jelas tidak ada aliran dana selama dia menjabat, dan itu terbukti di persidangan, itu dianggap dia itu sangat lihai untuk menyembunyikan kejahatan, white collar crime, kata jaksa. Betul. Yang menerima dan mengakui menerima bahkan tidak diusut. Dan yang terakhir Mbak, bagaimana kejujuran dan niat dia untuk melaporkan semuanya secara terbuka di SPT dan LKHPN tiba-tiba menjadi satu alat yang dipakai untuk membangun narasi bahwa dia korupsi besar-besaran. Jadi untuk saya, kenapa setiap niat baik itu diputarbalikkan jadi senjata untuk mendolimi suami saya? Gitu. Anda merasa seorang Nadiem Makarim dizolimi? Saya merasa apa yang terjadi adalah satu bentuk perjalanan hidup yang lumayan berat, dan sampai sekarang saya masih tidak mengerti kenapa. Selalu ada pertanyaan, masih ada pertanyaan besar ya. Kenapa ini terjadi? Dari 5 tahun perjalanan dengan jalur hidup yang cemerlang, tiba-tiba out of sudden duduk sebagai pesakitan. Is it still big question for you? Ada banyak hikmah yang kami juga dapat dari sini Mbak Rosi. Tapi untuk melihat anak-anak saya, 4 anak saya harus dipisahkan dari ayahnya untuk satu tuduhan yang tidak berdasar dan tidak terbukti, itu buat saya sangat berat. Andaikan dulu
menolak permintaan jadi menteri. Seorang lulusan Harvard, pengusaha sukses, diidolakan di mana-mana, menjadi menteri juga menjadi menteri yang populer. Andaikan bisa menolak waktu itu, harusnya reputasi Mas Nadiem nggak sehancur sekarang ya? Saya tahu Nadiem tidak pernah menyesal mengambil amanah itu, Mbak. Saya pun tidak menyesalkan, jujur. Karena kami benar-benar bisa melihat bahwa pengabdian yang dia lakukan selama 5 tahun itu berdampak nyata. Terutama justru karena di 1 minggu ini begitu banyak guru-guru, mahasiswa, dan juga driver gitu ya, bahkan yang mengungkapkan cerita-cerita nyata bagaimana kebijakan-kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh Mas Nadiem dan seluruh kementeriannya dengan sepenuh hati itu berdampak baik gitu. Contohnya dalam persidangan itu kan ada 7 guru Mbak datang dari Aceh sampai Papua. Satu kepala sekolah Pak Arbi namanya, beliau bilang sekolah saya itu tadinya sekolah buangan jadi sekolah pilihan. Dan itu terjadi karena ada akses untuk laptop, untuk alat TIK dan lain-lain, program-program lain. Bahkan dia pun membawa itu laptop Chromebook di depan majelis hakim dan ditunjukkan itu bisa dipakai offline. Nah, selain daripada itu ada satu cerita Mbak kalau boleh. Mahasiswi namanya Mbak Utari, saya juga baru lihat 2 hari yang lalu gitu. Dia mengunggah bahwa dia dari Kalimantan ikut program Kampus Merdeka, ada sertifikasi, ada dia mengajar, dan itu membuka bagaimana dia melihat pentingnya bekerja dibandingkan hanya berjalan di dalam kampus gitu. Semua itu adalah cerita-cerita yang Akhirnya muncul dan datang dari orang-orang yang lebih berkompeten dari saya untuk mengatakan ini semua. Dan Anda di sini juga ingin memberikan klarifikasi bahwa itu tidak digerakkan oleh pihak yang terkait dengan Nadiem Makarim. Mereka secara pure datang, secara sukarela untuk memberikan kesaksian. Apakah menurut Franka ini terjadi karena melihat tuntutan yang sedemikian fantastis? Saya rasa seperti yang tadi saya juga sempat ungkapkan, jarak itu tadi, Mbak Rosi, antara kebenaran dan fakta yang ada dengan jumlah tuntutan yang diinginkan dan diharapkan oleh pihak mereka.